Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Menarik, naturalisasi kembali dilakukan untuk kepentingan timnas Indonesia, terutama pemain keturunan. Sejauh ini, ada 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses untuk murni menjadi warga negara Indonesia. Para pemain naturalisasi yang masih dalam proses diantaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Seny Patinama. Sudah ada puluhan pemain lain yang dinaturalisasi sejak tahun 2010. Kemudian timbul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini akan dilakukan? Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter squad timnas semuanya pemain keturunan? FIFA memang belum merumuskan regulasi mengenai peraturan pemain naturalisasi. Apalagi buat negara yang memperbolehkan kewarganegaraan seperti Michael Antonio yang memiliki paspor Inggris dan Jamaika. Naturalisasi pemain adalah sesuatu yang asing. Tidak ada batasan naturalisasi dari FIFA, tidak ada hukumnya. Tapi lebih pada etika kita, mau nggak kita diisi oleh pemain luar semua? Saya merasa tidaklah, ujar anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Hassani lantas memiliki standar atau acuan mengenai seberapa banyak pemain naturalisasi yang bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, maksimal ada 4 pemain naturalisasi. 3 atau 4 oke lah, tapi kalau 11 ya enggak lah, sambungnya. Ada anggapan kedatangan pemain keturunan di timnas Indonesia punya dampak buruk, terutama terhadap perkembangan pemain lokal mengenai kesempatan mereka untuk bermain di timnas Indonesia. Hassani justru melihat hal yang sebaliknya. Ia merasa kedatangan pemain keturunan justru bisa mengacu pemain lokal untuk lebih berkembang. Sifat manusia, kalau nggak dikasih tantangan, dia manja, konfront. Tapi kalau dikasih challenge, dia selalu ingin lebih, ujar Hassani. Hassani kemudian menyatakan keuntungan lain, memakai pemain keturunan, terutama mereka yang lama bermain di Eropa, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Seny Patinama. Ketiganya bisa menularkan pengalaman kepada pemain lokal, terutama kepada pemain muda. Selain itu, ketiganya juga bisa membuka jalan bagi pemain muda Indonesia untuk mencoba karir di Eropa. Jordi misalnya, dia kan lama di Eropa. Pemain muda kita bisa belajar dari dia juga dan membuka jalan ke Eropa, tandas Hassani. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak memberlakukan kewarganegaraan ganda. Dengan begini, tak ada warga negaranya yang memiliki 2 paspor. Berbeda dengan negara-negara lain di Eropa, Amerika Serikat maupun Afrika, mereka menerapkan kewarganegaraan ganda. Dalam konteks sepak bola, bisa mengambil contoh Giorgio, Italia Brazil, Thiago Alcantara, Spanyol Brazil, dan Jonathan Cantillana, Chili Palestina. Hal ini pernah berlaku pada Declan Rice, gelandang West Ham. Meski sempat membela Irlandia U21, ia akhirnya mantap memilih timnas Inggris sebagai karir internasionalnya.